Ya, adik-adik shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Tentu sehat kan? Mama Papa juga apa kabar? Puji Tuhan, semuanya sehat. Saat ini kita akan mengikuti ibadah sekolah minggu melalui live streaming ataupun grup-grup WA yang ada. SMTPI Jemaat GPM Wayame, Subjenjang Anak Tanggung 3, pertemuan keempat, Minggu 31 Mei 2020. Dengan program sajian tentang firman, pokok bahasan ibadah yang sejati, subpokok bahasan rumpun ibadah ritual pelayanan firman. Ya, adik-adik, saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, 1 Yohanes 1 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Ayo mari kita semua baca secara bersama-sama. Kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan Injil kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Demikianlah pembacaan firman di saat ini. Ya, adik-adik, ada 4 tujuan yang harus kita bahas secara bersama-sama di saat ini. Tujuan umumnya ialah memahami ibadah yang sejati. Ada 4 tujuan khusus yang harus kita kaji di saat ini. Yang pertama, menyebutkan unsur-unsur di dalam rumpun pelayanan firman. Yang kedua, menjelaskan unsur-unsur di dalam rumpun pelayanan firman. Yang ketiga, menyusun unsur-unsur di dalam rumpun pelayanan firman. Dan yang keempat, mendemonstrasikan unsur-unsur di dalam rumpun pelayanan firman. Yang pertama, menyebutkan unsur-unsur di dalam rumpun pelayanan firman. Rumpun pelayanan firman terdiri dari 4 unsur, antara lain 1. Doa pembacaan Alkitab, 3 khotbah, dan yang keempat adalah saat teduh. Yang pertama adalah doa pembacaan Alkitab. Doa pembacaan Alkitab yang biasa juga disebut epiklese. Doa bisa disampaikan dengan kata-kata sendiri atau melalui pujian, misalnya Kidung Jemaat nomor 56, Nyanyian GPM 65, atau PKJ nomor 15. Melalui doa, kita menyampaikan permohonan kepada Allah, supaya Allah melengkapi kita dengan kuasa Roh Kudus, agar kita bisa mengerti dan memahami teks Alkitab yang dibacakan dan juga pemberitaan firman. Prinsipnya ada 3 hal yang disampaikan dalam doa. Yang pertama, mohon tuntunan Roh Kudus. Yang kedua, mohon supaya kita mengerti dan memahami firman yang dibacakan dan diberitakan. Yang ketiga, mohon pertolongan untuk melakukan apa yang kita dengar. Contoh doa. Tuhan Yesus, lengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus dan mampukan kami melakukan kebenaran firman dalam kata dan perbuatan. Amin. Yang kedua, pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab merupakan suatu unsur tetap dari ibadah jemaat untuk memahami bagian Alkitab yang telah disiapkan. Oleh karena itu, bagian Alkitab yang dibacakan harus berhubungan erat dengan nats khotbah. Seperti di sekolah minggu atau TPI, pembacaan Alkitab dapat berhubungan dengan materi pembelajaran.
Yang ketiga adalah khotbah. Khotbah adalah sarana yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Nya kepada jemaat yang berkumpul di dalam ibadah yang dijabarkan dari teks Alkitab yang sudah disiapkan dengan mengacu pada tema yang sudah ditentukan. Perlu dipahami, khotbah bukanlah pidato atau ceramah agama. Yang terakhir adalah saat teduh. Saat teduh merupakan kesempatan yang diberikan kepada jemaat atau orang-orang yang hadir dalam ibadah untuk merenungkan khotbah atau pemberitaan firman yang telah mereka dengar supaya bisa dilakukan dalam hidup sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan. Tujuan yang ketiga, menyusun unsur-unsur di dalam rumpun pelayanan firman. 1. Doa pembacaan Alkitab. 2. Pembacaan Alkitab. 3. Khotbah. 4. Saat teduh. Yang keempat, mendemonstrasikan unsur-unsur di dalam rumpun pelayanan firman. Ya, untuk adik-adik semua, mendemonstrasikan unsur-unsur di dalam rumpun pelayanan firman, adik-adik diharapkan untuk mendemonstrasikan melalui share, yaitu adik-adik berbagi doa pembacaan Alkitab dengan membuat doa pembacaan Alkitab dalam bahasa sehari-hari. Ya adik-adik, ada ayat hafalan di hari ini yang terambil dari Mazmur 119 ayat 105 yang berbunyi, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan juga ada tugas pribadi yaitu menulis doa pembacaan Alkitab. Ya, demikianlah firman Tuhan yang disajikan hari ini. Terima kasih adik-adik, selamat siang, shalom.